Assalamualaikum, hai. Hari ini aku mau bahas tentang perbedaan antara eksim dan kutu air. Jangan lupa ditonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin kontennya. Dia tidak bisa menularkan ke orang lain. Nah, faktornya itu bisa jadi dari genetik atau lingkungan. Dia itu disebabkan karena infeksi jamur dan itu bisa menular ke orang lain. Sebelumnya aku udah bikin 3 video dan itu ngebahas tentang eksim, melenting, terus pecah melentingnya, kemudian gatel sampai ke tangan. Aku udah sering kali digaruk, bukan aku aja yang ngegaruk, jadi suamiku tuh pernah aku minta tolong buat garukin, tapi memang suamiku tuh nggak ada menular atau juga kena melenting gitu di tangannya. Jadi memang berarti yang aku alamin itu bukan kutu air tapi eksim. Sebaiknya kalian tuh berobat dulu ke dokter, karena kan dokter yang lebih tahu ya kalian tuh sakit apa, terus bakal kalian dikasih obat apa, kayak gitu. Aku di puskesmas aku pakai obatnya tuh nggak cocok atau malah jadi tambah iritasi, makin melepuh tangan aku dan berair. Sampai 3 kali aku ke puskesmas dan obatnya tuh dikasih obat yang sama. Jadi pas aku berobat itu nggak ada kering atau misalnya melepuhnya jadi mendingan, itu enggak, tapi makin parah. 3 kali berobat ke puskesmas. Jika kalian masih iritasi atau melepuh tangan kalian atau nggak membaik lah gitu ya, nah kalian bisa langsung bilang ke puskesmasnya kalau kalian minta dirujuk karena udah 3 kali ke puskesmas. Nah dari situ aku tuh dapet rujukan ke rumah sakit dan alhamdulillah rumah sakit tersebut tuh aku bener-bener nyaman dan obatnya tuh cocok di aku. Untuk salep udah aku fotoin, tapi untuk obat aku tuh udah lupa banget minum obatnya tuh apa, karena obatnya juga nggak dikasih terus-terusan, jadi kayak 1 kali aja gitu aku konsumsi obat itu. Eksim yang aku rasain itu emang awalnya dia tuh berair parah, dan itu aku tuh benar-benar kayak luka bakar, jadi kayak sakit banget, perih kalau kena air. Lalu kemudian ketika disalepin dan dikasih obat itu aku udah mendingan tuh dalam arti dia jadi kering, terus nggak berair lagi, kayak gitu. Jadi aku ngerasa lebih enak gitu di tangan aku untuk aktivitas. Untuk eksim ini juga nggak bikin kita tuh sembuh total, karena ketika misalnya aku makan yang bisa memicu dia timbul lagi, dia bakal nambah lagi. Kayak misalnya di sini aku udah mendingan nih, dia timbul lagi di sini. Yang penting tipsnya itu kalian jangan digaruk. Kalau digaruk itu dia makin jadi. Tapi kalau kalian diemin aja, kalian tahan sampai ya udah diemin aja deh, nggak usah digaruk gitu, dia tuh bakal hilang dan nggak bakal jadi kayak kering gitu. Dia bakal hilang lah, intinya nggak bakal jadi eksim gitu di situ. Tapi kalau kalian garuk dan dia jadi luka, dia malah jadi tempat baru seperti ini nih. Aku agak kering di sebelah sini. Bukan cuma makanan aja yang bisa memicu eksim bisa timbul lagi, stres juga bisa. Misalnya kalian stres, itu sebaiknya mencoba untuk ditenangin aja dulu, terus gak usah dipikirin biar eksim kalian tuh gak makin banyak atau gak timbul-timbul lagi. Bisa nimbul di mana aja gitu, kayak nanti di sini atau misalnya di tangan, di sebelah sini, atau bisa di kaki. Itu tergantung eksimnya yang bakal muncul di tubuh kalian.
cocok pakai Nivea, aku nggak saranin lagi karena selain produk tersebut kalau nggak salah termasuk produk yang boy itu, nah aku juga nggak saranin lagi pakai itu. Sebenarnya pakai moisturizer tuh apa aja sih, kayak mungkin bisa pakai moisturizer selain merek Nivea gitu. Kalian bisa lihat kandungannya dulu apa, untuk ngelembapin tangannya kalau tangan kalian tuh udah kering kayak gitu. Karena posisinya setelah pakai salep itu yang aku kasih tahu nih, rekomendasiin jika kalian eksim, nah itu bakal ngebuat tangan kalian tuh kayak keriput dan kering. Nah makanya mungkin dokternya nyaranin buat pakai moisturizer biar dia lembab atau nggak kering. Soalnya kalau udah kering gitu suka perih gitu, kayak gini aja tuh suka susah gitu. Pakai sabun bayinya dari Kodomo. Jadi aku tuh kalau mandi sabun bayinya tuh udah pakai ini aja, nggak pakai yang lain-lain lagi, nggak pakai sabun mandi biasa gitu. Jadi aku emang bener-bener barengan sama bayi aku tuh pakai sabunnya ini. Misalnya shampooan, aku nggak pernah pakai tangan yang ini, aku selalu pakai tangan yang ini. Pakai sebelah sini, ngusap kepalanya tuh pakai sebelah kiri. Karena memang kalau pakai ini tuh aku takutnya jadi iritasi lagi, jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian di sebelah kanan lagi sakit, jangan pakai yang sebelah kanan buat shampooan. Jadi pakai sebelah kiri. Atau misalnya kalian harus cuci piring, bisa pakai hand glove dulu atau sarung tangan yang bisa ngelindungin tangan kalian tuh buat nggak kena sabun deterjen atau sabun cuci piring, shampoo dan lain-lain kayak gitu tuh hindarin dulu. Harus berobat. Penyakit kayak gini tuh memang harus ditindaklanjutin. Jadi kalian tuh jangan sampai nggak berobat. Ini bahaya, bisa bikin tangan kalian tuh makin parah dan bengkak. Itu jangan sampai kalian nyesel di kemudian harinya gitu. Sebaiknya kalian berobat. Kalau ada BPJS, kalian pakai BPJS-nya biar lebih murah kali gitu ya. Kayak gitu. Terus biar kalian cepet sembuh. Pas makan itu memicu, misal kalian makan telur terus memicu nih, bikin kalian gatel. Nah itu sebaiknya kalian jangan terusin lagi. Kalau bisa makan telurnya tuh jangan terlalu sering, biar dia nggak timbul lagi gitu. Maksudnya jangan keseringan makan itu gitu. Berarti kalian nggak cocok untuk makan tersebut. Melenting dulu kan, terus aku iseng untuk mecahin melenting tersebut. Nah dari situ tuh mulailah melentingnya tuh pecah dan kemana-mana kan, dan itu akhirnya nggak langsung gatel sih, kayak beberapa harinya baru gatel banget. Pokoknya kalau kalian timbul ada melenting, sebaiknya jangan diapa-apain, dipegang jangan, direndam air panas jangan, atau pokoknya jangan diapa-apain lah, diemin aja gitu. Karena kayaknya dulu aku juga pernah ada di kaki, tapi aku tuh kayak ya udahlah biarin aja dan hilang sendiri. Jadi sebaiknya tuh jangan kalian apa-apain gitu, direndam kek, atau yang tadi yang aku udah bilang, sebaiknya jangan dulu, udah stop, dibiarin aja. Kalian jangan iseng, kalian fokus ke masalah kalian yang lain aja gitu. Kalau misalnya itu melenting belum pecah. Tapi kalau misalnya sudah pecah, sebaiknya kalian berobat. Apalagi kalau udah tangannya melepuh atau ledes atau kayak berair kayak gitu-gitu, sebaiknya kalian langsung berobat ke dokter, karena wajib diobatin sebelum terlambat terjadi sesuatu hal yang lebih mengerikan. Ini bukan di tangan aja ya, misalnya di kaki ada melentingnya, atau misalnya dimanapun kalau udah meletus dan dia kalian udah ada efek sampingnya kayak gatel atau apa, sebaiknya berobat. Nah sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Pokoknya terakhir dari aku, kalian wajib berobat jika tangan atau misalnya melenting tersebut pecah. Itu kalian pokoknya aku saranin wajib banget berobat.
dan harus sabar. Memang kalau sakit kayak gini tuh emang penyembuhannya juga lama gitu, nggak sebulan langsung sembuh. Aku tuh kayak berbulan-bulan harus ke dokter, kontrol kayak gitu-gitu tuh memang harus, ya mau nggak mau harus sabar ya kayak gitu. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin videonya. Bye bye.